Halo semuanya, hai. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini kita mau apa ya? Tema yang banyak pertanyaan yang masuk ke aku, ya. Apa dia itu merasakan perasaan yang sama dengan kamu, ya? Apakah dia merasakan perasaan yang sama dengan kamu? Tapi sebelum ke sana, aku mau lihat dulu ya. Sebenarnya kamu sedang ngerasain apa sih ke dia? Seperti apa perasaan kamu ke dia ya? Aku mau lihat dulu perasaan kamu dan kondisi kamu saat ini kayak gimana ke dia. Oke, Eight of Pentacles. Sebenarnya kondisi kamu tuh saat ini gak mau terlalu fokus ke dia ya. Aku lihat kamu banyak menghabiskan waktu untuk mengalihkan pikiran kamu, perasaan kamu saat ini, agar mengurangi, aku lihat mungkin kamu juga ada kangen, ada rindu sama dia. Ya, kangen sama rindu sama ya. Jadi, sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu, mengganggu hati kamu ya, terlalu sering gitu ya, seseorang itu melintas di dalam pikiran dan hati kamu. Di sini kamu bekerja keras ya, menyibukkan diri lah ya, agar kamu tidak, apa ya, tidak selalu itu yang muncul, itu lagi yang muncul gitu, kamu nggak mau, kamu pingin, "Ih udah ah," gitu ya. Saat ini seperti itu kondisi kamu ya. Sayang, tetapi kita lihat ya seperti apa perasaan kamu ke dia. Ada Two of Pentacles, ya kan? Kebingungan. Gimana ya? Kamu juga masih game mau mau milih yang mana, kamu juga masih nggak mau ngelepasin dia gitu ya. Kamu mau pilih karir, mau ngelanjutin karir kamu, tapi pikiran kamu juga masih, hati kamu juga masih ke dia ya, pikiran kamu masih terus terngiang-ngiang dia gitu. Di sini kamu masih bingung buat ngelepasin dia ya. Kamu juga masih ngarep lah intinya dia melakukan sesuatu ke kamu. Three of Cups. Kamu masih pingin, apa ya, dia menjadi teman sharing kamu, teman bahagia di kala kamu mungkin lagi bener-bener udah capek dalam pekerjaan. Kamu juga butuh dia untuk sesuatu hal yang, aku lihat di sini tuh kalian tuh kayak gini ya, kamu termasuknya orang yang sangat tekun banget yang namanya kerja, seneng banget sama yang namanya kerja. Tapi ternyata gitu ya, tapi ternyata hal tersebut tuh kamu lakukan karena kamu itu nggak punya seseorang yang berarti dalam hidup kamu, sehingga kamu tuh menghabiskan banyak waktu kamu untuk fokus ke kerjaan ya. Setelah kamu mengenal dia di sini, kamu jadi kayak terbiasa ngobrol, terbiasa untuk bersenang-senang dengan dia. Bersenang-senang di sini bukan artinya negatif ya, tetapi datangnya dia itu membawa kebahagiaan buat kamu, membawa sesuatu yang berbeda di kamu, di hidup kamu ya. Jadi kamu pingin gitu saat ini, perasaannya masih nggak mau kehilangan dia ya, masih pingin sama-sama pengen senang-senang, masih pingin terus, dia ada di samping kamu di kala kamu sedih, di kala kamu senang gitu ya, dalam situasi kondisi apapun kamu pingin dia tidak kemana-mana. Itu perasaan kamu. Ada Nine of Pentacles, kamu udah bahagia gitu, kamu bahagia banget sama dia meskipun saat ini ataupun saat itu
kamu nggak pernah ditemani dia ya, nggak pernah ada waktu dia buat kamu, tapi kamu ngerasa happy aja karena sosok dia itu benar-benar sudah membuat kamu bahagia. Sekalipun dia nggak komunikasi, sekalipun dia nggak datang ke kamu, tapi kamu ngerasa happy aja gitu, ngerasa bahagia ya memiliki dia. Namun di sini terjadi Nine of Swords. Perubahan terjadi ya. Perubahan terjadi dan kamu juga tidak pernah membayangkan situasi saat ini akan begini. Kamu sulit tidur, kamu sulit melupakan dia, kamu banyak kayak sakit ya, sakit badan, sakit pikiran. Karena ternyata dia nggak pernah datang ke kamu lagi, dia nggak pernah lagi komunikasi ke kamu, yang membuat kamu pada akhirnya banyak pikiran, nih kenapa ya dengan dia, terus lagi apa ya dia, kenapa sih kok dia sekarang nggak pernah lagi hubungi kamu, terus sebetulnya ada apa, jadi kamu tuh nggak jelas tentang kondisi dia, bagaimana perasaan dia, kayak mana kamu nggak tahu. Ya, ini adalah awal kerenggangan kalian. Aku lihat juga sepertinya dia kayak sudah banyak apa ya, banyak tingkah atau banyak sesuatu yang jadi teka-teki buat kamu. Jadi kamu tuh banyak mikir negatif tentang diri kamu saat ini seperti apa, bagaimana ke depannya nanti. Kamu jadi gini, sebenarnya dia tuh kenapa sih sama aku gitu ya. Jadi kenapa sih gitu loh. Kok dia nggak pernah telepon, nggak pernah datang lagi. Ada apa? Sesibuk itukah diri dia sehingga dia tidak bisa menyempatkan waktu buat kamu gitu. Ini jadi pikiran kamu setiap malam, apalagi kalau kamu dalam keadaan sendiri dan kelelahan, kamu selalu butuh dia gitu. Nine, wow, dapat ya, nine. Jadi kartu ini kartu kembar. Ya, ini adalah kamu tuh diminta untuk adanya perubahan ya. Dengan semua yang terjadi saat ini sama kamu tuh diminta untuk sadar ya, untuk bergegas membenahi diri kamu. Jangan pernah kamu itu menunggu-nunggu sesuatu hal yang nggak pasti, yang belum tentu itu baik ya. Meskipun itu dia adalah yang kamu tunggu ini akan menciptakan sesuatu kebahagiaan, tapi kamu di sini diminta untuk jangan terlalu fokus dengan hal tersebut. Kamu masih bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih menguntungkan kamu. Jadi kamu anggap semua yang ada saat ini, masalah itu mengganggu kamu anggap saja itu adalah bagian dari kehidupan kamu seperti halnya yang lain gitu ya. Seperti kamu punya sakit emah gitu, kamu menganggapnya ringan dan masa bodoh, nggak dipikirin gimana cara nyembuhinnya, gimana cara ngilangin penyakit itu dari perut kamu gitu. Kamu nggak kepikiran kan, kamu nggak mau cari tahu obatnya kan, ya kan, kayak gitu kan, harus nunggu parah dulu. Di sini juga dikasih tahu, diberi petunjuk bahwa kamu nggak usah terlalu fokus, jadi kamu bisa menjalankan semuanya dengan ya biarkan mengalir aja, karena itu semua sudah tertulis, sudah ada takdir jalan dalam hidup kamu. Jadi kamu tinggal lurus saja ke depan, yang penting kamu tidak boleh melakukan sesuatu hal yang melanggar norma hukum dalam kehidupan ya, supaya kamu tidak terjebak di dalam sesuatu yang bersifat semu, yang bersifatnya menjatuhkan kamu ke dalam jurang ketidakbaikan dan kamu susah untuk datang atau menuju puncak lagi. Di sini sedang diberitahu seperti itu ya. Kamu bertahan meskipun kamu sudah banyak mengalami kesakitan, banyak mengalami sesuatu hal yang tidak biasa, membuat kamu jadi kurang istirahat, banyak berpikir hal yang negatif ya. Tapi kamu masih bertahan. Energi kamu masih berapi-api untuk bertahan. Kamu masih punya semangat, masih punya tenaga, tapi tidak untuk bergerak ke dia, tetapi kamu bertahan menunggu. Sekarang giliran kamu menunggu dia. Dia akan melakukan gerakan apa? Dia akan melakukan sesuatu apa ke kamu? Ya, kamu udah capek banget sebetulnya. Tinggal pergi, tapi kamu nggak mau meninggalkan, nggak mampu kamu meninggalkan dia. Kamu masih tetap kuat, meskipun di sini banyak sekali cobaan, kamu masih tetap kuat. Kamu banyak ngalamin hal yang gak enak, kamu masih kuat. Ya.
kamu masih berpikir bahwa dia bisa berubah gitu. Ini adalah perasaan dan kondisi kamu ke dia saat ini. Sekarang kita lihat ya. Nih, kamu kan bingung kan jadinya, button of the deck-nya kamu tuh bingung banget dengan dia saat ini. Oke. Saat ini aku geser bentar ya. Oke. Kita lihat sekarang dari dianya ya. Bagaimana rasanya dia ke kamu saat ini dan kondisinya dia bagaimana ke kamu saat ini, oke? Sebentar teman-teman. Aku agak gemes juga sih ya. Sebenarnya kenapa gitu? Seperti apa dan kenapa dia harus melakukan hal tersebut membuat kamu saat ini jadi kayak overthinking ya enggak? Saat ini bagaimana rasa dia ke kamu? Kondisinya seperti apa? Apakah sama? Apakah benar-benar mirip? Kita lihat. Bagaimana rasanya dia ke kamu? Ada Seven of Wands ya. Ini ada halangan sih teman-teman ya, di dalam hubungan kamu sama dia tuh sebenarnya ada halangan, dan dia sudah berjuang di sini untuk ngelewatin halangan-halangan yang membuat dia itu kayak nggak bisa maju ya. Halangannya ini bikin dia capek, tapi dia nggak putus asa buat terus memperjuangkan kamu, tapi tetap aja nggak ada selesainya gitu. Halangannya nggak juga bisa menyingkir gitu, jadi harus terus dia berusaha bekerja terus, tapi nggak bisa nyingkir si halangannya ini ya. As of Pentacles, ini aku lihatnya juga dia sebenarnya punya perasaan yang sama kamu. Pada akhirnya gitu, dia memang menginginkan kamu, tetapi di sini dia sudah kayak mulai pelan ya, sudah mulai tidak berusaha seperti di awal ini ya. Di sini dia sudah mulai mengurangi intensitas dia dalam memperjuangkan kamu. Dia mulai kurangi, cuman dia berharap aja semoga ada jalan, semoga bisa dimudahkan, dilancarkan kayak gitu ya. Tapi dia udah nggak ada pergerakan lagi ke kamu. Four of Pentacles, kenapa? Halangannya apa? Ya, di sini aku lihatnya keuangan, finansial ya, tentang finansial, tentang sesuatu yang menjadi ambisi dia. Jadi ambisi dia sebenarnya pengen punya kestabilan finansial, guys ya. Nah, di sini dia agak stucknya untuk tidak berjuang lagi, dia lebih ke finansial dulu gitu ya. Ternyata malah renggang hubungannya kamu sama dia, sampai-sampai kamu nggak selalu dihubungi. Oke, sebentar ya, aku cari yang tidak terbuka. Ada Six of Wands ya. Kalau aku lihat di sini kondisi dia itu gini ya teman-teman ya. Dia nggak rasanya itu memang dia sayang sama kamu, tapi nggak bisa gerak ke kamu karena kondisi sekitar dia ya. Dia di sini sedang berbahagia dengan sekelilingnya, mungkin dengan orang tuanya atau keluarga dia ya. Dan di sini dia sedang mendapatkan banyak pujian, sedang mendapatkan banyak apa ya, kalau aku lihat itu kayak perhatian dari orang-orang terdekat dia, sehingga dia itu kayak terlena ya dengan hal yang saat ini dia miliki.
Ngerti kan teman-teman? Dia nih di awal berjuang banget buat dapetin kamu gitu, tapi kan halangannya nggak bisa tergeser tuh, tetap aja begitu. Pada akhirnya dia fokusnya ke arah yang lain. Dia memang sayang dan menginginkan kamu, tapi fokusnya akhirnya ke arah yang lain, yaitu ke finansialnya dia, ke karirnya dia. Nah, saat dia fokus dalam karir dan finansialnya dia, dia dapat mulai merangkak naik dan sepertinya sudah mencapai ke, bukan ke puncak ya, tapi masih sudah melewati fase-fase ketidakberuntungan, ketidakstabilan, kekurangan finansial sudah terlewati. Ya, saat ini tuh dia lagi banyak pujian, lagi banyak dideketi banyak orang, terutama orang-orang yang deket sama dia tuh ngerasa kayak seneng gitu dengan pencapaian yang dia saat ini dapatkan. Kamu dilupain tuh, ya. Ngerasanya kamu udah nggak ada apa-apanya di sini, nggak berharga. Iya, karena aku lihat seperti itu. Dia fokus dengan kebahagiaannya dia, dia mikirin kebahagiaannya dia aja. Karena dia sudah separuh perjalanan untuk ngedapetin kamu, tiba-tiba dia dapat ujian, finansialnya nggak baik, nggak stabil, fokuslah dia. Akhirnya dia mulai mendapatkan lagi kestabilan dalam finansialnya dia. Dan saat ini dia terlena dengan keberhasilannya itu, dia lupa sama kamu. King of Cups. Ya, memang perasaannya ada sama kamu, masih besar banget. Besar banget tapi cuek. Ngerti nggak? Dia memang kalau ditanya kalau kamu pergi dari dia, dia pasti bakal ngejar kamu terus. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Tetapi dia nggak bisa gitu loh ke kamu. Nggak bisa ke kamu karena tempat yang saat ini dia dia tinggali itu nyaman, itu membuat dia nyaman, membuat dia tidak mau lagi berusaha ngedapetin kamu, lagi berusaha untuk bisa berdua sama kamu. Enggak, karena yang saat dia duduki saat ini membuat dia nyaman gitu, makanya dia nggak gerak ke kamu. Cintanya iya, cinta sama kamu, tetapi kondisi dia saat ini sedang nyaman dengan orang-orang terdekatnya. Ya, kamu dilupain deh. Ada Queen of Cups. Perasaan sedih tuh ada, sedih karena dia kayak nginget kamu. Oh iya ya, dia punya kamu. Dia lupa buat buat sesuatu ke kamu, buat nyenengin kamu. Ya, dia terlalu bahagia dengan orang-orang yang saat ini ada di sekitar dia, di dekat dia. Dia lupain kamu yang jauh di seberang sana. Dia hanya cuman bisa mendoakan kamu, melihat mungkin foto kamu gitu ya, sambil mendoakan supaya kamu baik-baik saja di sana. Semoga kamu diberikan keberkahan, kelancaran ya, dihilangkan dari rasa kesedihannya. Cuman dari dalam hati dia, tidak melalui berkomunikasi. Aku lihat begitu ya di sini. Energinya gitu. Jadi nggak nyampe sama kamu gitu. Coba kalau dia lewat teks, lewat by phone, kan kamu ngerti ya. Kamu juga bisa ngasih support sama dia. Ini enggak. Jadi dia ngasih kamu tuh dari doa. Semoga kamu terselamatkan, terbebas dari berbagai macam kesulitan. Ngedoain kamu gitu. Karena dia tahu kamu tuh tangguh. Perempuan yang kuat. Perempuan yang bisa berdiri di setiap kondisi. Enggak gitu, tapi itu yang dia rasa ke kamu. Sedih, dia sedih, tapi tapi tidak mendatangi gitu, cuman bisa ngomong aja dalam batin dia gitu. Telepati mana bisa ya, enggak. Kalau kamu punya kekuatan magic ya mungkin iya, tapi kan logikanya gitu loh, tanpa ada komunikasi yang ya seenggaknya teks lah gitu, ya mana mungkin ya kamu bisa bahagia, ya enggak. Oke, teman-teman, kita lihat lagi. Ya, ini sesak juga nafasku. Oke, kamu baik, kamu sehat, kamu pintar, kamu berkelimpahan. Jadi, kamu yang saat ini sedang menonton video ini jangan terbawa-bawa sakit, oke? Kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa ngelewatin semua ini, ya. Dan kamu nomor 1, dia akan terkalahkan.
Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pada akhirnya akan bagaimana hubungan kamu dan dia? Akan bagaimana pada akhirnya? Oke, kita cari di ganti tarot dulu ya. Bagaimana pada akhirnya hubungan kamu dan dia? Bagaimana ada Four of Swords ya. Akhirnya lelah kamu ya, kamu lelah, dia lelah. Ya, kamu di sini mungkin sempat komplain yang menyebabkan dia banyak pikiran ya. Jadi yang aku rasa di sini di hubungan ini pada akhirnya kayak break ya, kayak nggak ada tujuan. Kamu diem, dia diem. Kamu nggak mau bicara sesuatu, kamu pingin komplain sih, tapi kamu nggak bisa ngomong karena kamu tahu mungkin karakter dia yang kayak cuek gitu ya. Terus bikin kamu ragu-ragu. Pada akhirnya kamu kayak udahlah nggak usah nanya, udah biarin aja gitu ya. Jadi break nih, di kamunya diem, di dianya diem ya. Pada akhirnya seperti itu ya, hubungan kamu sama dia, sama-sama diam, sama-sama nyibukin diri. Dia sibuk bekerja dan kamu juga sibuk dalam bekerja. Tuh kan, kalau udah kayak gini, dia nggak berusaha buat ngasih sesuatu ke kamu, dan kamu juga udah tahu pasti nggak bakalan dia ladenin, makanya kamu cuek. Akhirnya apa? Aku lihat di sini ada the death ya. Mungkin salah satu di antara kamu akan mengakhiri hubungan ini. Nggak tahu kamu yang duluan atau dia duluan. The Justice ini udah pertimbangan ya, sudah melalui pertimbangan dan keputusannya sudah sangat lama, dan kamu memutuskan ini nanti akan seperti apa. Pada saat keputusan ini dibuat, kamu juga sebenarnya gambling banget, bingung sebingung-bingungnya ya. Tetapi keputusan ini harus diucapkan, harus dibicarakan kepada dia. Ten of Swords. Meskipun salah satu atau keduanya akan mengalami rasa sakit, rasa kecewa, bahkan sampai kepada fisik juga sakit atau ambruk ya. Karena di sini aku lihat kamu juga tidak bisa istirahat dengan nyenyak, bisa istirahat dengan tenang gitu, nggak bisa rileks istirahatnya karena terus kepikiran, ke bawah-bawa ya, ke bawah-bawa ke alam mimpi, bisa jadi seperti itu. Ya kan, ngerasa kayak dikejar-kejar masalah gitu, jadi ke bawah-bawa tidurnya jadi kayak nggak tenang gini ya. Aduh, kenapa sih dia kayak gitu, aduh gimana nanti, jadi kayak gitu. Pernah kan teman-teman ya, kalau lagi ngalamin sesuatu ke bawah-bawa, nah dalam tidur terus nggak tidur, jadi kepala pusing bangun-bangun karena yang dibawa di dalam bawah alam sadarnya itu kayak gitu, yang masalah yang nggak kelar-kelar ya. Terus kedepannya akan seperti apa? Ada Five of Wands. Capek, kamu capek, dia capek. Berjuang yang nggak ada untungnya, berjuang nggak ada solusinya ya, nggak nemu solusi, nggak nemu untung. Kamu digantung sama dia, dia nggak ngasih keputusan ya, berarti keputusan berpisah ini kamu yang buat, karena dia di sini the Hangman ya, ngegantung, dia ngegantungin kamu, nggak ada keputusan. Knight of Cups, dia masih pingin punya hubungan, atau dia masih pingin statusnya jadi pasangan kamu, tapi dia nggak ada perhatian sama kamu di sini ya. Dia nggak datang ke kamu, dia nggak juga ngajak ngobrol kamu, nggak ngajak komunikasi kamu, nggak kasih kamu sesuatu yang bikin kamu bahagia, tapi dia pingin kamu tetap jadi pasangannya, pacarnya gitu ya, digantung ya. Lalu Ten of Cups ya, dia memilih kenyamanan yang saat ini ada di dekat dia. Pada akhirnya kamu dicuekin ya. Dia memilih
kenyamanan dengan orang yang ada di dekat dengan dia. Aku lihat di sini Ten of Cups ya, ada anak, ada perempuan, mungkin ini ibu ya, dia sudah berkeluarga. Intinya kamu memiliki pasangan yang sudah punya ikatan resmi dan dia nyaman di sana. Dan kamu hanya sebagai partner yang dibutuhkan saat dia membutuhkan kamu. Oke? Dia nganggap kamu seperti itu, teman-teman, ya. Dia anggap kamu seperti itu. Oke, kalau kamu lihat dari tarotnya, ya, seperti apa dia menganggap kamu. Pack of Pentacles, ya. Pack of Pentacle. Kalau dia pergi ke tempat singgah sementara gitu, kamu dijadikan tempat singgah atau tujuan sementara, ya. Kalau dia lagi jenuh, kalau dia lagi ada masalah, kamu tempatnya gitu. Sekarang aku lihat, kamu menganggap dia apa? Kamu menganggap dia apa? Kamu menganggap dia apa? Masalah. Kamu menganggap dia beban, ya. Dia menganggap kamu tempat singgah sementara, ya. Dia mau tujuannya kemana? Kalau lagi ada masalah gitu ya, kamu tempat healingnya adalah kamu, ya. Terus kamu nganggap dia masalah. Oke, selanjutnya di hubungan ini bakal kayak gimana ke depannya? Dia bakal kembali ke keluarganya, orang yang dekat atau yang membuat dia nyaman saat ini, ya. Dan keputusannya seperti apa ke depan kamu dan dia. Pada akhirnya kamu akan seperti apa? Di sini ada The Magician dan The High Prince, ya. Sesuatu yang gak pernah kamu tahu sebenarnya dia maunya apa ke kamu, ya. Sesuatu yang tidak pernah kamu ketahui sebenarnya apa sih maunya dia, gitu. Kamu tahu kamu tempat singgah sementara, tapi kamu pingin penjelasan lebih dari dia, kenapa kamu diperlakukan seperti itu. The Magician, kamu merasa dimanipulasi sama dia. Kenapa dia berbuat seperti itu kalau hanya untuk singgah sementara dan dijadikan tempat untuk healing gitu loh. Kenapa dia setega itu sama kamu, ya teman-teman? Oh my god. Menyebalkan sekali ya. Jadi begitulah pembacaan kita hari ini, ya. Ada energi dari Virgo, dari Leo, Libra, Aries, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Capricorn, dan Aquarius, Gemini, Cancer, Pisces. Loh, ada semua loh di sini. Jadi semua zodiak kayak gini ya. Oke, yang paling nyebelin lagi mungkin si Capri ya. Nggak pernah dia bisa bicara terus terang, ya. Apalagi kalau dia ini misalkan teman-teman ya, ini adalah cinta alternatif, tempat singgah sementara, tempat healing. Kalau si Capri ini memiliki maaf banget ya. Misalkan maaf kalau aku ngomong salah, kalau aku ngomongnya nggak baik, tapi aku pingin ngomong ini ke kalian ya, karena ada banyak orang yang nggak ngerti dengan bahasa-bahasa yang bagus, yang English, yang baku ya. Aku pingin dengan kata-kata seperti obrolan pada umumnya di masyarakat luas. Si Capri ini kalau diajak berselingkuh gitu, kalau dia nganggap selingkuhan, ya, dia nggak sepenuh hati gitu. Dia mendapatkan semua keuntungan dari atau saat dia berselingkuh.
Ya, nanti pada akhirnya dia akan kembali ke keluarganya karena dia akan mementingkan keluarganya. Ya, ini yang bahaya dan kesakitan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dengan si Capri. Kalau dengan si Aquarius, ya, sebenarnya Aquarius tuh bisa jadi resmi menikah atau tidaknya tergantung dari seberapa besar kamu menginginkan dia. Kalau kamu tidak memperdulikan keberadaannya dia nggak akan tinggal lama sama kamu. Tapi kalau kamu benar-benar ngasih effort ke dia, bukan dalam bentuk materi ya, bukan dalam bentuk materi, karena dia sangat pintar. Dia bisa mencari uang dengan walaupun sesulit apapun ya, si orang Aquarius ini dia tuh pintar cari uang. Dia pintar bikin pekerjaan yang ngehasilin uang. Jadi dia nggak akan pernah nuntut kamu soal uang, tapi dia pingin diperhatikan, pingin dia dikasih apa ya? Kalau dia tuh ada buat kamu, kalau dia tuh berharga buat kamu. Jangan pernah ngecewain dia kalau kamu nggak bisa nerima dia ada. Kamu bermain belakang, kamu punya siapa ya? Karena dia lebih hebat. Dia bisa punya 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi dia tidak ngelakuin hal itu. Kenapa? Kalau dia sudah bucin dan cinta sama satu orang, dia nggak akan pernah ngelakuin hal itu. Kalau Leo, ya, dia masih bisa berselingkuh juga. Tetapi, ya, kalau kamu bisa kasih sesuatu yang membuat dia selalu bahagia, ngerasa dia selalu kayak istimewa terus, dia nggak akan ninggalin kamu. Meskipun kamu adalah selingkuhannya, nggak akan dia ninggalin kamu, nggak akan. Gitu. Ya, Gemini juga sama gitu. Terus Libra juga sama. Terus Pisces juga apalagi pasti dia kasih gitu ya hatinya. Cancer apalagi kasih perhatian hatinya. Semuanya dia kasih wah. Tapi tidak terhadap orang Capri dengan Aqua ya. Dia udah kalau udah ngerasa kamu ngehianatin dia nggak akan kasih kamu kesempatan lagi. Tapi dia masih akan terus kasih kamu kebucinan karena kamu adalah orang yang benar-benar diharapkan. Makanya dia bakal susah ngelepasin kamu sampai titik darah penghabisan dia dan dia ketahui si Aqua ini nggak penting, baru dia tahu itu bakal ditinggal deh udah. Ya, karena kamu tahu kalau si Aqua ini kamu nggak usah bawa apa-apa gitu ya. Asik. Dia pasti bisa memberikan sesuatu yang ya lebih dari kamu bawa gitu. Tapi dia tidak mengharapkan itu gitu. Asal kamu kasih dia kayak gini loh. Kamu ini istimewa buat aku dan kamu nggak ada orang lain selain dia. Udah meratukan dia, bukan dari materi. Dia udah seneng dan kamu akan diberikan lebih sama dia gitu ya. Beda dengan si Capri, udah dikasih segalanya bahkan materi dan waktu sepenuhnya sampai pada tubuhnya. Dia pasti bakal ninggalin. Tetap nomor 1 sih keluarganya. Dia agak cengeng orangnya gitu loh. Keluarga itu harus menjadi peringkat teratasnya dia. Dia menderita nggak apa-apa, yang penting keluarganya hidup nyaman, hidup berkecukupan, bahagia di mata orang lain, tidak kekurangan sedikit pun, dan harga diri dia adalah keluarganya. Kalau keluarganya susah, dia malu ya. Itu makanya si Capri itu kayak gitu ya. Guys, thank you very much. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Note-nya gini ya, kesimpulannya. Yang dia sukai dari kamu, aku lihat dia memang baik. Kamu ini baik sama dia, terlalu baik bahkan ya. Dan kalau kamu ini selalu dapatkan kesedihan, kamu tuh cepet yang namanya perbaikan diri kamu. Jadi tidak terlihat kamu sedih. Itu yang membuat dia kayak nggak ngerasa bersalah udah nyakitin kamu atau nyuekin kamu atau tidak memperdulikan kamu ya. Kayak gitu, dia nganggep
kamu jadi kamu tuh terlalu baik, terlalu pinter, bisa move on. Jadi tanpa dia itu kamu bisa. Jadi dia nggak terlalu begitu banyak usaha untuk meredakan rasa sakit kamu. Ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya teman-teman. Bye-bye semuanya.